wabarakatuh. Nama saya Asmawati, peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2015 028 34021 dan NIP PPG 921 341 1002. Program studi akuntansi dan keuangan, waktu uji kinerja Senin 6 Desember 2021, kelas 11 semester 1. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang sisa saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita awali dengan bersama. Silakan untuk kelasnya Saifuddin pimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai proses pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Agus Suhendar, Ahmad Saifuddin, Ambarwati, Anjas Hidayat. Ada Anjas? Keterangan Anjas apa? Tidak ada keterangan apa? Oke. Astrid, Debbie. Oh, Debbie izin ya, dia WA sama ibu. Kita, Destra ada keterangan ya. Alfa, Eprianti, Elva, Diana, Dendika apa keterangannya? M. Arli. Berarti yang hadir 3, 2 Alfa, 1 izin. Oke, baiklah. Untuk materi kita hari ini ya, sebelum memulai masuk materi, intinya Ibu selalu menekan kita selalu menjaga yang namanya prokes. Ya, walaupun sekolah kita sudah 100%, kita sudah vaksin kedua warga sekolah kita, tapi kita tetap harus menjaga yang namanya prokes. Ya, jalankan prokes dimanapun kita berada. Untuk sekarang ini pun Ibu izin melepas masker ya, karena Ibu mau menjelaskan materi ke kalian. Nah, Saifuddin dengan Agus, maskernya mana? Ayo digunakan. Ibu izin ya melepas ya. Gitu. Nah, itu Ibu intinya ingatkan prokes ya. Nah, kemudian ya untuk materi kita hari ini, kita memasuki materi mengenai pembuatan neraca saldo. Tapi ya sebelum melakukan pembelajaran untuk materi hari ini, Ibu akan adakan recap terlebih dahulu mengenai materi kita minggu lalu, sehingga tujuannya nanti untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran yang berikutnya, khususnya materi hari ini. Paham kira-kira? Oke, sekarang Ibu bagikan lembar soal prioritasnya, silakan mengerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit, kan hanya 4 soal. Nah, yang sudah Ibu berikan, silakan kalian dikerjakan. Kalau sudah, ketua kelompoknya silakan mengumpulkan hasilnya. Oke, selesai semua ya prioritas ya. Nah, Ibu harapkan dari prioritas ini nanti mempermudah kita dalam proses pembelajaran materi hari ini ya. Sekarang silakan posisi duduk kalian menghadap ke depan ya. Sebelum memasuki materi ya, Ibu jelaskan dulu bahwasanya sampaikan ke kalian materi hari kita ini mengenai pembuatan neraca saldo perusahaan dagang ya. Dimana kemarin kan siklusnya kita setelah posting membuat neraca saldo. Nah, jadi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwasannya kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini tiap pertemuan sudah Ibu sampaikan, bisa kalian lihat ya,
Kemudian, nah dari kompetensi intinya KD yang harus kita pelajari hari ini yang terpenting, yaitu KD kita mengenai menganalisis penyusunan neraca saldo dalam perusahaan dagang. Kemudian nanti kita akan menyusun neraca saldo dalam perusahaan dagang, itu kompetensi kita. Nah, di mana bahwasanya nanti tujuan dari kita mempelajari ini diharapkan nanti kalian bisa membuat atau menyusun neraca saldo dari perusahaan dagang. Ya. Jadi nanti setelahnya kamu mengetahui neraca saldo itu apa, kemudian formatnya seperti apa, kemudian langkah-langkah penyusunannya seperti apa, kemudian nanti cara membuatnya pun seperti apa, sehingga nanti hasil akhirnya kalian bisa menyusun neraca saldo. Nah, untuk materi hari ini nanti buktikan penguatan ya, tapi sebelumnya ya silakan kalian simak dulu video pembelajaran yang Ibu tayangkan ya. Tapi sebelum menyimak video pembelajaran, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ibu bagikan terlebih dahulu untuk job sheet LKPD ya, atau tugas praktik kalian nanti, sambil nanti kalian menyimak video. Paham kira-kira ya? Oke. Nah, yang silakan berjuang dulu ya. Nah, nanti kamu perhatikan dulu tayangan video materi yang Ibu sampaikan melalui tayangan video ya. Setelah itu nanti baru kembali lagi ke LKPD yang sudah Ibu bagikan. Paham kira-kira? Nah, sekarang semuanya tidak ada yang menulis, tidak ada yang ngobrol. Silahkan perhatikan terlebih dahulu tayangan video materi yang Ibu sampaikan, sehingga nanti mempermudah kita dalam proses penyelesaian kasus yang sudah Ibu berikan. Paham kira-kira? Oke, kita mulai ya. Menyusun neraca saldo. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Jadi, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan menyusun neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum kemarin itu telah dilakukan secara benar atau tidak. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat ke dalam buku besar utama. Jadi sebenarnya menyusun neraca saldo pada perusahaan jasa dan menyusun neraca saldo pada perusahaan dagang itu sama tujuannya dan caranya juga sama. Untuk membuat neraca saldo kita membutuhkan sumber data dari buku besar utama. Nah, akan saya hadirkan buku besar utama pada toko Sembako Raya Indah periode Januari 2021. Nah, ini buku besarnya. Untuk kas, angka yang kita gunakan adalah angka yang ada di saldo yang paling akhir, yaitu sebesar 20.270.000 di sisi debit. Untuk asuransi dibayar di muka, kita gunakan angka 1.200.000 di sisi debit. Untuk piutang dagang, kita gunakan angka 7.300.000 di sisi debit. Kemudian persediaan barang dagang, kita gunakan angka 5 juta yang di sisi debit. Untuk perlengkapan, kita pakai angka yang 1.500.000 di sisi debit. Kemudian untuk peralatan, kita pakai angka 6 juta yang di sisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, kita pakai angka yang 1 juta di sisi kredit ini. Kemudian untuk utang dagang, kita pakai angka yang 7.200.000. Kemudian pembelian, kita pakai angka yang 5.200.000 ini di sisi debit. Retur pembelian, kita pakai angka yang 300.000 di sisi kredit. Kemudian potongan pembelian, kita pakai angka yang 30.000 di sisi kredit. Kemudian beban sewa, kita pakai angka yang sebesar 1.200.000 di sisi debit. Jadi itu data yang kita gunakan untuk menyusun neraca saldo. Langkah yang pertama untuk membuat neraca saldo, buatlah kolom-kolomnya terlebih dahulu ya. Kolom untuk nomor, ini nomor akun ya. Kemudian kolom untuk nama akun, kolom debit dan kolom kredit.
Jangan lupa ditulis juga judulnya, Toko Sembako Raya Indah neraca saldo. Jadi ini adalah kolom untuk neraca saldo periode 31 Januari 2021. Nah, kalau sudah selesai membuat kolom-kolom seperti ini, kalian lihat buku besarnya. Nah, ini saya hadirkan buku besar dari Toko Sembako Raya Indah. Kita pindahkan hasil akhir atau saldo akhir dari buku besar ke neraca saldo. Cara memindahkannya dimulai dari memindahkan nomor akun yang ada di sini. Nah, ini satu kita tulis dulu di sini. Nah, kemudian kita pindahkan kas, kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita pindahkan angka yang akhir ini karena di sebelah debit, maka kita memindahkannya juga di sebelah debit. Lanjutnya sama. Nah, ini 112 kita pindahkan di sini, asuransi dibayar di muka. Kita pindahkan di sini, angkanya 1.200.000. Di sisi debit kita pindahkan ke sini. Kreditnya kita strip. Lanjut, nomor 113 pindahkan ke sini, piutang dagang pindahkan ke sini, kemudian 7.300.000 ini kita pindahkan ke sini, kreditnya kita strip. Nah, selanjutnya persediaan barang dagang nomor akun 114 kita pindahkan ke sini, nama akunnya kita pindahkan ke sini, angkanya 5 juta di sisi debit kita pindahkan ke sini. Tinggal gitu aja ya. Nah, seperti ini perlengkapan kita pindahkan ke sini. 1.500.000 kita pindahkan ke sini, kreditnya di strip. Jadi sebenarnya neraca saldo itu sangat gampang. Karena hanya memindahkan dari buku besar. Nah, ambil angka yang terakhir 6 juta di sisi debit. Nah, kreditnya berarti di strip. Nomor 122 pindahkan ke sini, nama akunnya pindahkan ke sini. Nah, ini di sisi kredit. Berarti kalau di sisi kredit debitnya kita strip, baru sisi kreditnya kita isi dengan 1 juta. Selanjutnya kita pindahkan utang dagang. Perhatikan nomor akunnya 211 kita pindahkan ke sini. 211 nama akunnya utang dagang kita pindahkan ke sini 7.200.000. U1 pindahkan ke sini, nama akun modal non sini, nama akunnya Privo kita tulis di sini. Akan ke sini 411 nama akunnya penjualan sebesar 10.100.000 di sisi debit kita pindahkan ke neraca saldo sisi debit. Kira-kira dari tayangan video Ibu Hidup. bisa dipahami? Sekarang setelah kita tayangan tadi ya, kita penguatan sedikit ya, sebelum kalian mendiskusikan apa yang sudah diberikan ke kalian, bahwasanya neraca saldo tadi adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, seperti siklus kita sebelumnya ya, ingat tahapan kita ini masuk tahap pembesaran. Perhatikan dulu ke depan. Siklus kita kemarin sebelumnya, siklus itu dimulai dari kemarin kan yang pertama apa kemarin? Analisis bukti transaksi. Kemudian kemana lagi? Jurnal kan bisa jurnal umum, bisa jurnal khusus. Setelah itu apa? Ini buku besar. Nah, buku besar ini kan sudah
jam 1. Oke, sekarang perhatikan kalau sudah ya, perhatikan. Kalaupun semuanya dikatakan ke depan, nah kalian semuanya sudah memindahkan nilai dari buku besar ke dalam neraca saldo. Tinggal jumlahin kan? Nah, nanti jumlahnya kita lihat sama-sama ya dari satu tidaknya. Sekarang perhatikan coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian berdua terdapat mengembangkan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu neraca saldo. Baiklah teman-teman, setelah lihat layar saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kita akan memasukkan nomor akun yang ada di sini. Oke, kalian perhatikan ke depan, akan cocokkan hasil kerja kalian ya. Apa saja bisa dipakai. Ya, boleh. Ini langkah cepat kita copy. Kalau kamu tadi kan langsung muat ya. Langkah pertama sebutnya. Langkah pertama kita akan memasuki nomor akun di neraca saldo, yaitu 1100. Identitas sudah dibuat. Langkah berikutnya kita akan memasuki nomor akun yaitu cash in bank. Nama akun yaitu cash in bank. Oke, kalian cocokkan di hasil kalian ya. Kolom ref akan kita kosongkan. Di sisi saldo kita akan memasuki saldo di debit atau di kredit. Kita lihat ini sisi debit. Maka kita masukkan di sisi debit 840.000. Baiklah, akun berikutnya akan diisi oleh Agus Hendar. Silakan lanjut. Gimana? Sama nggak? Sama. Checklist berarti benar pekerjaannya. Bisa ya? Ya. Oke, silakan. Langsung. Lain-lain sambil menunggu boleh diperkenalkan tadi ya. Baiklah, pada nomor akun kita akan isi dengan nomor akun di sini. Pada nama akun kita isi dengan petty cash. Sudah, berikutnya akan dituliskan oleh Dean. Ya. Lebih gampang nanti kopas aja kalau dari laptop ya. Sudah. Oke, sekarang mereka selesai dari kelompoknya dia atau pengelola dari kelompoknya si Dela. Kira-kira ada nggak yang mengalami kelainan dengan kalian dari mulai nomor akun, nama akun, debit dan kreditnya? Tidak. Sama semua? Ya. Sama? Oke. Kalau sama sekarang kurang yang mana Pak? Ini 1.900. Lihat ya. Akun kan belum masuk juga. Ada. Coba makanya cek satu-satu. Petty cash bener nggak? Cash inbound benar. Kondisi payable benar. Merchandise bener nggak 600? Nah, berarti ada kelainan nggak? Ada perbedaan di mana? Perbedaannya? Nggak, setelah merchandise inventory harusnya apa?
table, allowance, kemudian merchandise inventory, store supplies, private insurance, private rent. Nah, berarti terlewat private rent. Oke, nah kelompok Delang lebih teliti lagi dalam memindahkan nilainya. Oke, kelompok Ana perbaiki sesuai dengan jawaban kalian. Baru lanjut ke yang golongan berikutnya. Tapi kemudian aja dia sebenarnya golongannya mahasiswa. Baiklah teman-teman, saya melanjutkan video itu. Di sini saya menjelaskan tentang apa atau bukan. Oke, silakan dicek di depan satu-satu. Kalau yang ada yang ditanyakan, silakan sambil ditanyakan, tidak apa-apa, sambil kita tunggu hasil temennya. Nah, itu sudah ada beberapa untuk golongan harta yang perbaikan tadi, silakan dicek. Kalau masih ada kelainan, silakan didiskusikan kembali. Sudah selesai, Ibu? Ya. Oke, komponen utang sudah. Mana komponen utang kira-kira? Sama tidak? Ada perbedaan? Kalau komponen harta ada perbedaan. Sekarang komponen utang ada perbedaan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan diskusi dari kelompok 2 untuk akun golongan modal dan pendapatan. Silakan. Yang lain cek ya. Yang pertama-tama kita pindahkan nomor akun. Nomor akunnya diambil dari nomor akun ini yang terdapat di buku besar. Nomor akun ini yang mana ya? Berarti kalian harus perhatikan lah. Sudah tahu nomor akun yang ini tuh hasilnya pit yang ini. Ya. Oke, bukunya perhatikan. Ini udah sampai ke kapital. Cek, cek juga. Ini kelompoknya si Fit sudah. Sekarang untuk yang selanjutnya silakan dicek ya. Nah, yang berikutnya komponen beban kelompoknya si Saifuddin ya. Silakan Saifuddin. Ada yang perhatian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya melanjutkan materi nomor 3 ini, yaitu untuk komponen akun beban. Untuk selanjutnya, masuk ke akun bad debt expense. Pertama-tama masukkan nomor akunnya juga, yaitu nomor 6.1300. Kemudian masukkan nama akun, yaitu akun bad debt expense. Masukkan nilainya di kolom saldo pada debit, yaitu pada nilai akhir, yaitu nilainya adalah 31.575.000. Untuk akun-akun selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Kartika. Oke, silakan dicek hasil dari pemindahan nilai dari besar sama Saifuddin. Nah, yang lain perhatikan, ini sudah terakhir. Silakan cocokkan dari atas sampai bawah, sama enggak? Kalau sama, kenapa kalian mengalami ketidakbalance dalam menjumlahkan antara sisi debit dan kredit? Berarti kurang apa? Kurang kredit. Oke. Nah, ini hasil akhirnya ya. Oke, silakan duduki. Oke, keselanjutnya untuk nah, sekarang perhatikan ke depan, ya.
dari kerja kelompok dari setiap kelompok, di mana kamu sudah maju setiap kelompok. Silakan tadi Bu suruh langsung mengecek kalian setiap akunnya ya. Kalian bilang sama, berarti sudah balance. Artinya tadi yang tidak balance sudah tahu kesalahannya di mana. Paham kira-kira? Nah, kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Nesa. Perhatikan kesimpulan Nesa. Benar atau salah? Nanti kalau salah silakan ditambahkan. Neraca saldo adalah suatu daftar yang membuat jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Langkah-langkahnya: 1. Pindahkan nomor akun. 2. Pindahkan nama akun. 3. Pindahkan saldo debit atau kredit. Sudah? Masih ada selesai yang Nah, sekarang perhatikan, Ibu berikan sedikit penguatan dari kesimpulan yang sudah Esa buat ya, bahwasannya ingat ya, pembuatan neraca saldo itu sumber datanya diambil dari buku. Ikuti langkahnya. Yang pertama, pindahkan nomor akun. Ambil nomor akun dari buku besar. Yang kedua, konem atau nama akun. Ambil, pindahkan. Yang ketiga, ambil nilainya yang paling akhir. Kalau dia di kolom saldo akhirnya debit, taruh debit, kredit, kalau kredit. Langkah terakhirnya, kamu jumlahkan antara sisi debit dan kredit harus